jangan lupa pergi mengaji. Yang semangat menjawab salam insya Allah naik haji. Pada lemes ini semuanya ya. Sama Pak Ustadz juga sudah lapar sebetulnya. Dan insya Allah tidak akan lama-lama karena memang juga kita sudah menjelang zuhur dan Ustadz juga harus ngisi lagi di Batu Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyad. Amada arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama wa absuru mu'jizatal Qur'an wadihatan bisatihil burhan wa syahidu matali ala anwari wa mahtawat alaihi min asrari fadazahul quluba firiyadihi wa awradul fikra ala yadihi thumma salatullahi ma tarannama hadiya sukul aisa fi ardil hima ala nabi habibil hadi Muhammadin as-sayyidi khalqillah al-arabi tahiril awwah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Thumma ala baqiyatis sahabah lawit tuqa wal fadli wal inabah ma'a kafal qalbu alal Qur'an murtaqiyan li hadratil irfan. Hadratul mukarramun wal muhtarumun, para alim, para ulama, guru-guru kami, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang pada hadir di siang yang barokah ini, wabil khusus akhinal kiram Tengku Hambali sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tautiyah Malikus Saleh yang alhamdulillah sudah berumur 4 bulan. Kami sering diundang ke acara 4 bulanan. Biasanya yang hamil udah 4 bulan. Nah, ini ada rahasianya dan ini waktunya sangat tepat. Biasanya bayi kalau sudah 4 bulan payang puruh sudah ditiupkan ruhnya. Dan nanti ini insya Allah akan berkembang menjadi sebuah pondok pesantren yang akan membawa keberkahan dan kemaslahatan. Kita sama-sama doakan, dan beliau juga dengan rombongan sudah mendoakan pondok pesantren kami yang di Bengkong, Miftahur Rabbani. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya kepada Ustadz dan rekan-rekan. Ada Bapak Nasir kemarin juga ikut ya bersama beliau. Kenapa Ustadz sampaikan ini dulu? Sekitar tahun 1600-an seorang ulama yang mulia yang berada di Tasikmalaya, Raden Haji Kiai Abdul Muhyi. Jadi ini ada sejarah yang sangat indah di mana usia 19 tahun di dalam sejarah beliau berguru kepada salah satu ulama di Aceh yang sangat mulia, yakni Syekh Ma'ruf Singkil. Jadi secara ruhani kami sebetulnya sudah mempunyai hubungan daripada para orang tua kami. Ya, ini mesti diketahui perjalanan ulama Jawa Barat yang juga ke Aceh. Nah, sekarang ketemu lagi Jawa Barat sama Aceh. Dan alhamdulillah juga tahun sekitar 2003-an ya Ustadz juga alhamdulillah dulu ya hampir juga rame-rame dibawa ke Aceh sama para orang tua ya, cuma balik lagi waktu itu ya. Subhanallah, jadi luar biasa. Dan guru-guru kami ketika terjadi tsunami juga di Aceh, Abah Kiai Haji Jejen dan sahabat-sahabat kami juga datang ke Aceh, dan mohon doanya juga kami satu saat bisa bersilaturahim ke Aceh insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada Mas Fauzul di sini, bos kita di Epson ini. Jangan khawatir Tengku, ya ada bos Epson ini ya, insya Allah juga hadir di sini dari Uniba, orang tua kami yang mulia ya. Kemudian juga ada Walidnu yang jauh-jauh dari Johor juga datang ke sini. Semoga kehadiran beliau ke tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan kepada pondok pesantren yang kita cintai ini. Juga ada para sahabat kami di sini, ada juga para anggota DPR ya, calon ada dari Gerindra, Nasdem, Dakang Hari, semuanya. Insya Allah kalau pesantren mah insya Allah tidak alergi ya, mau partai apapun mangga silahkan ya.
Yang penting mah satu akidah saja. Prinsip kita bersatu dalam akidah, toleransi di dalam khilafiyah, berjamaah di dalam ibadah, bekerja sama dalam dakwah. Itu prinsip kita, insya Allah. Jadi Ustadz sendiri termasuk, Ustadz bukan orang partai, tapi Ustadz kenal sama semua partai. Jadi kalau semua partai dekat dengan pesantren, dekat dengan Allah, insya Allah aman lah negara yang kita cintai ini. Berbicara tentang maulid, singkat saja, kami sampaikan sebuah pesan moral dari seorang ulama mulia. Murid ya, yang punya murid adalah ulama mulia juga. Al-Imam Nawawi punya guru beliau bernama Syekh Imam Abu Samah. Syekh Imam Abu Samah, kalimat indahnya ditulis ya oleh Syekh Said Bakri Sato, ya beliau tulis dalam kitab I'anatul Thalibin, menyatakan tentang keagungan kemuliaan maulid itu sendiri. Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wa idhariz zinati wasurur ala manna li jadi Rasulullah sallallahu. Di antara perbuatan yang hebat, perbuatan yang dahsyat, persatuan umat ya dipertautkan saat itu di zaman aku, di zamanina, di zaman aku. Ulama, pemerintah, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat ngumpul semuanya. Di mana? Di waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Jadi maknanya memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Maulid bisa bermakna isim zaman atau bisa bermakna isim makan. Ya, bisa waktu kelahiran atau tempat dilahirkan Rasulullah SAW. Kalau kita berangkat ke Mekah, dari Marwah ke sebelah kanan atas, kita akan menemukan sebuah rumah sederhana, ya, lebih sederhana dari rumah Raja Mekah sekarang. Itu sebetulnya adalah tempat kelahiran manusia yang agung, luar biasa, yakni adalah Rasul tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Itu Maulid Nabi disebutnya. Ada juga yang menyebut Maulud bisa bermakna isi makmul, yakni yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Rasulullah SAW, yang harus menjadi teladan kita sepanjang masa, karena bahasa cinta yang telah dibahasakan tadi oleh santri-santri kami yang luar biasa. Wah, baca Lam Yahtalim, baca lagi Al-Barjaji, baca lagi potongan mungkin dari Imam Al-Busiri. Makanya kalau kita mau melukiskan keindahan akhlak Nabi Muhammad, Masya Allah, sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam makalahnya, fangsub ila qadrihi masyita min sarok wangsub ila dati masyita min idom fa inna fadla Rasulillah laisa haddun. Silakan wahai tukang sajak yang hebat, tukang syair yang mumpuni, tuliskanlah keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuanmu, dengan kecerdasanmu, dengan keluasan ilmumu. Fa inna fadla Rasulillah laisa haddun, karena sesungguhnya keagungan dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW tidak ada batasnya, seperti lautan yang sangat luas, samudra yang sangat dalam. Begitulah perumpamaan manusia yang akan kita peringati hari kelahirannya saat ini. Makanya kalau kita mengingat masa lalu, ustaz-ustaz juga di masa kecil ya, bagaimana dulu sering dibawa ke acara maulid ya oleh nenek kami, oleh kakek kami. Ini adalah kesan yang tidak akan hilang. Makanya acara begini, kata Imam Abu Samah, bagus tuh. Kenapa? Karena ini salah satunya untuk mengagungkan ya manusia termulia, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Tadi akhinal kiram dalam membacakan salah satu ayat dalam surat Yunus, qul bifadillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Silakan ya, katakanlah bahwa dengan fadl Allah, keutamaan ya, keagungan yang Allah berikan, rahmat Allah yang Allah hadiahkan, dan rahmat terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat. Makanya Michael Hart di dalam bukunya 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 adalah pengakuan yang sangat luar biasa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sampai hari ini walaupun kurang lebih 1500 tahun yang lalu
kita ditinggalkan oleh beliau, namun sampai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, tidak ada orang yang lepas daripada menyebut namanya. Setiap sholat kita baca sholawat rukun di dalam sholat. Setiap adzan, ya, ketika adzan dikumandangkan pasti nama Nabi disebut. Ada anak lahir, bayi yang lahir. Dulu kami pernah bekerja di rumah sakit bersalin. Setiap bayi yang lahir yang muslim selalu minta tolong azankan, azankan. Jadi disebutlah nama Nabi kita tercinta. Orang sholat setiap waktu ada, kan ada Greenwich Mean Time, ada perbedaan waktu, mau di Eropa, di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Afrika. Berarti maknanya selama 24 jam nama Nabi kita selalu ada yang nyebut. Ini kedahsyatan dan keagungan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita peringati. Untuk apa? Supaya menjadi peringatan bagi kita. Karena ketika Rasulullah SAW saat itu lahir, keadaan di kota Mekah lagi jahil-jahilnya, Pak, di mana kemaksiatan merajalela luar biasa, ya, pemabokan, perzinahan, perjudian, pembunuhan terjadi saat itu. Maka lahirlah seorang pembawa risalah termulia yang akan membawa rahmat untuk semesta alam. Tadi pun ayatnya udah dibacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menurut ahli tata bahasa, kalau ada ma ada ilah biasanya yufidu tahsis, yang ada kalimat istisna setelah ma biasanya luar biasa. Jadi, dan benar-benar aku utus engkau wahai kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Allah yang menyematkan kalimat yang indah kepada Rasulullah. Tidaklah aku utus wahai engkau kekasihku kecuali untuk menjadi rahmat semesta alam. Dan pesan moral yang sering kita baca dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ada sebuah hadits yang mana ini mudah-mudahan jadi pesan kepada kita, karena ini adalah pesan baginda tercinta, pesan Rasul kita yang mulia, wabil khusus mungkin kepada para pengurus pesantren, kan begitu ya. Karena sasaran utama kita insya Allah adalah generasi muda kita, anak-anak kita yang mungkin saat ini banyak godaan dari lingkungan sendiri atau rumah, bahkan di luar rumah, luar biasa. Jadi Ustaz dulu kan kita mondok sekitar tahun 87 ya, tahun 87 sama seorang kiai bernama Kiai Haji Sodikin. Kemudian mondok lagi kami sama Kiai Misbahul Anwar. Di saat-saat itu dulu Pak, yang namanya tantangan di pondok itu beda. Dulu mah nggak kenal HP, tidak tahu warnet dulu mah ya. Cuma memang kalau nakal memang saya mungkin termasuk katanya santri yang nakal itu dulu ya. Jadi kalau mau nonton film itu Pak, sampai kami nyambungin sarung karena ada di lantai 2. Lantai 2 itu tidak di tembok Pak, dari kayu. Turun kita, mau kemana? Udah bisik-bisik sama lurah santri, tunggu akang di sawah. Mana? Nonton layar tancap dulu itu Pak. Itu pun setahun sekali. Sekarang bayangkan, setiap menit, setiap detik, hal yang bisa menjerumuskan anak kita ke lembah kenistaan. Kalaulah tidak ada iman di dada mereka, kalaulah tidak ada takwa di dada mereka, mau seperti apa generasi kita? Dan kepedulian terhadap generasi tidak ada lagi Pak. Dari zaman Nabi, di zaman Sufah, Rasulullah yang mendatangkan para sahabat, anak-anaknya yang tidak mampu di pesantren di sana, jadi dekat Masjid Nabawi di belakangnya dibikinkan pesantren Sufah dulu. Nah kita juga sekarang tahu Pak, bahwa yang paling berperan penting untuk pendidikan akhlak ini adalah pondok pesantren. Makanya perlu kita dukung. Bapak Lurah yang dimuliakan Allah tadi telah menyampaikan, kami siap mendukung. Kalau Bapak Lurah mendukung, ya pemerintah mendukung, ada kerjasama yang baik, insya Allah nanti lambat laun makin banyak bermunculan pesantren, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian. Karena kemarin kami diundang sama Al Mukarram, juga sahabat-sahabat kami, ada Ustaz Nasir Sazin ke Surabaya, yaitu pemaparan bagaimana ya memberdayakan pesantren. Jadi pesantren ini sekarang udah menjadi salah satu lembaga yang memang dikondisikan Pak, luar biasa bagus. Para pengusaha berbicara
bahwa karyawan-karyawan terbaik kami beberapa tahun ini itu dipegang oleh anak-anak jebolan pondok pesantren. Selain otaknya juga cerdas, IQ-nya cerdas, emosional cerdas, spiritualnya juga cerdas, mereka punya kredibilitas yang baik. Maka ada bahasa santripreneur, kitabnya dia bisa baca, usahanya juga maju. Insya Allah kalau kami doakan kepada Tengku Hambali, mudah-mudahan nanti juga di pesantren kita bisa memberdayakan santri. Kami di Barelang insya Allah juga ada lah sedikit lahan, kurang lebih ada 24 hektar di sana. Pengenlah memberdayakan supaya pesantren ini punya kekuatan ekonomi. Yang namanya kita mau berjuang di jalan Allah, Pak, perlu yang namanya dana. Ya makanya Ustaz juga dulu ngaji, beli kitab Sapinah, nyangkul setengah hari dapat uang 3.500. Nyabit dulu kita, wah dulu Bapak, kita di pesantren itu kenyang, ke pesantrennya jalan kaki 8 kilo kita Pak. Sekarang aduh, kalau tidak dianterin aja anak itu nggak betah. Begini kok tidurnya seperti ini, ya Allah, ya memang mungkin keadaan. Kami mah tidur juga ditikar Pak, Ustaz tidur ditikar, ini diganyol pakai kayu dulu itu, masih ingat kami ya. Tapi nikmat rasanya suasana seperti itu, pengen lagi ya kayak di sini. Insya Allah nanti supaya kita maju juga diolah ya, bagaimana nanti mungkin mudah-mudahanlah di sini bisa diberdayakan nanti ya. Bagaimana santri juga selain bisa juga ngajinya juga insya Allah ya, usahanya pun insya Allah. Yang penting ada kerjasama, kita bisa bikin peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Lihat sebab apa? Ini tidak menutup kemungkinan nanti ada kita punya lagi murid yang punya pesantren. Makanya kami pun di Bengkong berupaya seoptimal mungkin, sekuat tenaga kami, ambillah dari pulau yang tidak mampu, anak yatim, doa apa, insya Allah lah gratis ya, tidak usah bayar. Walaupun mungkin makan tidak seperti di hotel ya, kalau di pesantren mah ya itulah tahu tempe weh Pak ya. Tapi insya Allah karena masakat itu adalah salah satu hal yang akan diperhitungkan ya oleh para pencatat amal malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi? Adibu auladakum bitalati khisali. Ajarkan kepada anak kita 3 perkara. Mana yang pertama? Hubbi nabiikum. Supaya anak kita saat ini mencintai nabinya. Boleh mereka cinta gadget, boleh mereka cinta internet, boleh mereka cinta apa saja, tapi jangan sampai kosong daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi teladan. Nah makanya ini kita lihat ya, bahwa sesungguhnya keadaan saat ini yang mungkin menimpa generasi akhir zaman, kita sungguh juga mengelus dada Pak. Kadang dapat berita bahwa tahun 2000 sekian sampai tahun 2000 sekian begitu ya, yang dilakukan oleh para remaja yang usia 15 sampai 21 tahun pernah terjadi ya, pembunuhan massal. Bukan pembunuhan ini tapi pembunuhan kepada bayi yang dikandung, sekitar 1 juta lebih bayi yang dikandung. Kenapa? Akibat daripada hubungan bebas ya, pergaulan bebas ya, sehingga ini perlu pengawasan. Belum lagi tantangan kita yang namanya narkoba Pak. Masya Allah, kalaulah kita tidak sigap menyikapinya. Kami di Suryalaya, guru-guru kami telah buat inabah. Kalau di Malaysia ada di Kuala Nerang nih Tuan ya, jadi Walid, kami pernah berkunjung ke sana, ke Kuala Nerang, ketemu sama Kiai Juki. Nah beliau salah satu murid daripada Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin, Abah Anom. Jadi sana juga dibikin, ada di sana pesantren itu ada inabahnya ya, tempat rehabilitasi daripada orang-orang yang terkena dadah. Kalau di sana dadah ya disebutnya. Nah kalau di sini dadahnya begini, sana dadah disebutnya. Kami pernah juga di Johor mengaji, juga ketemu sama beberapa murid Abah. Jadi memang luar biasa Pak, peran pesantren ya untuk menjaga generasi ini amatlah penting. Sebab apa? Kenapa mereka sekarang seperti itu? Salah satunya kehilangan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mereka hilang keteladanan. Kalau mau idul hasanah banyaklah yang namanya mau idul hasanah, mau di televisi, di internet, wah tinggal buka apa. Yang sulit itu sekarang adalah uswatun hasanah. Ustaz masih ingat kakek kami yang wafat usia 99 tahun dari ibu buyut kami, yang umurnya 150 tahun dari ayah kami.
itu selalu berpesan, ya lamun aing pae kalau nanti aku meninggal maka kamu harus menjaga 3 perkara, di antaranya tong batal wudu sia. Jadi kamu jangan batal wudu, karena Rasulullah cinta kepada orang-orang yang menjaga wudu. Jadi itu ternyata ini menerapkan akhlak Nabi itu seperti itu. Kita diperhatikan bagaimana setiap mau pergi ke sekolah disuruh wudu, ya suruh belajar bab toharohnya, ya bagaimana bersuci yang baik. Ini kan mencintai Nabi itu tidak sekedar ucapan, bagaimana mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kata Imam Alawil Haddad, seorang yang mulia akan mengajarkan kepada anaknya tentang bab taharah, wa alaika biluzumi nadofah dohiron au batinan. Jadi kalau kita ajarkan kepada mereka bagaimana cinta Nabi dengan menjaga kesucian, terutama menjaga sholatnya. Kami sering keliling anak SMA, SMP, kalau sudah diangkat tadi yang tidak sholat subuh, dari 800 anak 11 yang sholat subuhnya, kan ini mengkhawatirkan. Padahal di pesantren itu betul-betul yang namanya sholat tidak ada toleransi. Makanya sedegil ataupun anak, ya senakal apapun anak kita, kalau dia sudah mau sholat, dia dan terus mengerjakan sholat, insya Allah ada sebuah perubahan. Kami kan pesantren ini bengkel Pak, yang namanya bengkel, ya ke sekolah ini tak masuk, sekolah ini nggak masuk, akhirnya ke pesantren kan gitu. Jadi banyak yang rusaknya. Udah kenal potnya copot, ya karburatornya udah pada mengempet. Aduh ini kan sisa kesana kemari nggak masuk ke pesantren kan. Jadi kami harus ekstra, ya di pesantren ini wah sampai jam 2 kita harus ekstra. Kenapa? Namanya juga ngebengkelnya ini udah banyak. Mau ngaji kami ke Batu Haji, ayo anak-anak sia santri dah. Kalau ditinggalin teh nggak ada, karena memang belum ada yang handle, nggak ada. Balik-balik, wah kemana nih pada bubar? Ternyata sudah nongkrong kadang-kadang di warnet itu ya. Kalau di sini mah insya Allah lah kebon bako ke situ ya, nggak ada, aman lah di sini tengko. Kalau di sana waduh tantangannya. Pergi kami, ini mobil kenapa nggak maju-maju nih? Nih diapain mobil sama kamu? Bi, maafin Bi, kenapa maafin? Akinya saya jual. Astagfirullahaladzim, apa nggak kewalat kau jual aki mobil? Dijual berapa? 150.000 Bi. Aduh tadi Abi beli itu 1,5 juta. Api kering amaron gelos ya. Tapi dah namanya kita dulu ingat Pak, saya sering nyuri kelapa kiai. Jadi dicuri lagi aki aku saat ini ya. Aduh yang namanya ikan kiai, kelapa kiai. Tapi ketika udah selesai pesantren saya minta maaf, Abah hapunten Abah, sering mau kelapa, jangankan kelapa, jangankan ikan, anak saya juga kalau mau dibawa-bawa aja. Tuh anaknya aja dikasih sama kita ya. Nah tapi ikhlas. Jadi sekarang mengelus dada, oh iya ya, dulu juga sering aku makan kelapa kiai itu ya, makan ikan. Jadinya sekarang dijual lagi, lihat sama santri ya. Itulah kreatif. Makanya perlu ekstra ya, bagaimana kita mendidik akhlak mereka. Insya Allah Pak, sampai Ustadz segede ini ya, selama kita mondok sampai saat ini belum kami dengar ada pesantren tawuran, belum ya. Di mana pesantren tawuran? Tak ada lah, insya Allah ya. Jadi ini merupakan salah satu jalan meretas kemuliaan dengan memperkenalkan Nabi kita. Bagaimana caranya? Pesantren, karena di pesantren dipelajari ada kitab Safinah, ada Jurmiyah, ada Tijan, ada Talimut Talim, ya ada akhlak, dan semuanya dipelajari. Karena mengenalkan Rasulullah itu tidak semudah kita bercerita, tidak Pak, harus dengan prakteknya. Santri siap tahajud, nyuruh santri tahajud, kalau kitanya nggak kesiangan mau gimana? Ini kan namanya mau idohnya bagus tapi uswahnya tak ada. Makanya ayo kita contohkan. Pengen contoh yang baik, datang ke pesantren. Insya Allah nanti di sini ya kita dan Ustaz sendiri insya Allah akan semampu mungkin membantu sahabat-sahabat kami yang mau bikin pondok. Kita saling bantu Pak, karena tadi juga bekerja sama dalam dakwah. Kadang-kadang ini penyakit, pesantren mau maju, pesantren orang mau maju, kadang diinjak Pak dan lain sebagainya. Ini penyakit dengki, ini harus dikontrol kita kadang-kadang seperti itu ya. Makanya ini mau orang maju dikit, kadang diprovokasi dan lain sebagainya.
Ini makanya tadi disampaikan oleh orang tua kita, Pak Lurah, ayo kita jalin persatuan, Pak. Bagaimana bersatu kita ya di dalam kemuliaan, bergandeng tangan, saling sokong. Di Batam kurang lebih 700.000 umat Islam. Mau bikin pesantren segede mah, ayo diinformasikan seluruh muslim yang ada di Batam. Kita harus tahu bahwa di sini akan dibangun pesantren Tautiyah Malikus Saleh. Tidak usah besar-besar nyumbang, 50.000 aja satu orang, kalikan 700.000, bisa 9 tingkat ke atas ya. Aduh, memang kurang persatuan kita ini. Jadi kalau ada 700.000 kalikan 50.000, sudah berapa itu, Pak? Kita ini bukan tidak hebat, cuma kurang bersatu masalahnya. Coba kalau bersatu, kami aja yang 5.000 setiap hari Kamis kami ada zikir bismillah, alhamdulillah sudah 2 tingkat. Dan kalau bisa mah jangan banyak minta. Akan kadang kita minta lagi ke pemerintah, minta lagi ke pemerintah. Pemerintah juga banyak pikiran, Pak. Jadi kalau bisa mah pemerintah capek takdir sama kita ya, biar nyaman. Baru datang ke pesantren sampai begini, Bapak Wali kan nanti aduh, saya mah 7 pesantren Ustaz, dimintain proposal terus. Coba sekali-kali itu bikinin atau ya kayak Jejen, datang Gubernur Jawa Barat udah disediakan itu pepes ikan, disediakan tempat tidurnya biar nyaman. Bukan tidak boleh, kalau ada haknya memang nggak harus dikasih ya, begitu ya. Tapi kalau bisa mah ya kita tawakal, kita bersatu ya, supaya membantu program pemerintah ya. Jangan sampai nggak merek, nggak ngasih, jangan sampai begitu ya. Cuma kita memang kadang-kadang satu tuh penyakitnya tadi, kurang bersatu. Ayo kita bersatu ya. Kalau ada 700.000, wah kita punya jemaah 1.200 biji juga, alhamdulillah. Terus jalan 5.000, 3.000, apalagi kalau bersatu ya. Mudah-mudahan saling terkoneksi. Nanti ada IT kami Kiai ya, ada IT kami Ang Nasir, bagaimana kita mengkoneksikan dengan pesantren-pesantren yang sudah maju, bagaimana kita bekerja sama baik dalam bidang bangunannya, mungkin pendidikannya juga bisa sharing-sharing nanti, karena kita punya ikatan ruhani yang gak akan pisah lah. Yang namanya Syekh Abdul Muhyi dengan Syekh Maruf Singkil itu adalah guru murid yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa merancang lagi bagaimana kita membangun ya, kemudian memberdayakan, kemudian juga mengajak santri-santri supaya juga mondok di tempat kita yang kita cintai ini. Kemudian yang selanjutnya ya, pesan Nabi wa hubbi ahli baiti. Nah ini kita harus mencintai, ajarkan agar anak-anak kita mencintai ahli bait. Ahli bait itu ada ahli qorib, ada ahli bait. Kalau satu turunan benang merah, tak ahli qorib. Kalau para ulama yang mulia, walaupun mereka mungkin tidak ada yang seturunan, namun adalah mereka terikat dengan nuriyat. Ada zuriyat, ada nuriyat. Kalau zuriyat ya kita nasab ya secara vertikal ke orang tua kita ya. Ada nuriyat, walaupun mungkin guru kita dari Lombok, dari Aceh, dari mana-mana, itu ada ikatan ya agama yang tidak akan pernah lepas, ikatan satu akidah. Makanya kini dua nih yang harus diikat, zuriatnya juga, nuriyatnya juga. Jadi kami sebelum kesini baca-baca silsilah, rupanya ya. Jadi mungkin orang tua beliau yang berguru juga ke para ulama itu bersambung nuriyat ya dengan guru-guru kami. Kami punya guru namanya Kiai Mas Duki, Pak. Kiai Mas Duki ini dia punya guru yang Rantayu, dia punya guru yang Cendo, dia punya guru yang Samsudin, Khalidin, Kamaluddin, Mbah Dalam Syafei, ya beliau turunan dari Maulana Mansurdin, ya Abu Ma'ali, Abu Fatah, kemudian lari ke Syekh Abdul Muhyi, lari ke Maulana Yusuf, lari lagi ke Sultan Maulana Hasanuddin, lari lagi ke sana ke Raden Sarif Hidayatullah. Kan banyak yang nyambung. Ya makanya kalau berbicara beliau dulu berguru juga di Ampel, berguru juga di Demak. Jadi kita ini sebetulnya satu ikatan yang tidak akan terpisah. Makanya mari ayo kita kerjasama, ajarkan anak-anak kita supaya mencintai para ulama, para guru-guru, agar mereka menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Mungkin itu sajalah yang bisa disampaikan. Nanti mah ngajinya diterusin begitu ya dengan guru-guru kita yang mulia. Sekali lagi ayo kita sebelum berdoa nanti dipimpin oleh guru kami yang mulia, kita bacakan surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk pondok pesantren yang sudah berumur, bahkan bisa dikatakan baru berumur begitu ya, 4 bulan ini nanti diberikan oleh Allah
kelancaran dan keberkahan. Kalau ujian mah pasti Ustaz. Dan namanya kita bikin pesantren, kita juga sebelum bikin pesantren 9 kali pindah masjid. Oh gitu ya, eksodus terus. Nah itu ya, kita udah bikin yang namanya ujian gitu. Belum punya pesantren, ujiannya 10. Sudah punya pesantren, ujiannya 20. Sudah lagi punya murid, ujiannya 30. Terus yang namanya ujian mah nikmat la ilaha illallah, benamkan dalam jiwa kita yang mendalam. Insya Allah. Dulu orang tua menyebutkan, kalau engkau hafalkan di sana ada gurindam 12, kan begitu ya. Akhirat terlalu nyata bagi hati yang tidak buta. Itu sebetulnya pencerminan daripada kalimat sebelumnya. Bagaimana kita melihat akhirat seperti di depan mata kita, yaitu ada sempurnakan ngaji dulu ya. Yang 4 kata orang tua mah syariat, tarekat, hakikat, marifat bersatu padu dalam khalwat, rasanya nikmat tiada tersurat. Bagaimana ketemunya? Di pesantren sok ya, itu dikaji, mau fikihnya, tauhidnya, semuanya kita kaji. Supaya apa? Yang namanya berjuang, supaya oleh Allah diberikan kita kekuatan. Jadi kalau kita diuji makin tinggi pohon, makin besar ujian. Makanya kembali lagi, kalau saja kita penuhi ya dada kita ini dengan kalimah-kalimah yang mulia, tartafiul hujub bainaka wa baina rabbika, pasti selalu akan diberikan solusi oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu kemuliaan, pintu-pintu keagungan yang mananya sangat luas. Mungkin nanti usahanya, santrinya dan lain sebagainya, kan begitu ya. Jadi di pesantren insya Allah yang kami alami tidak pernah terputus ujian, akan terus diuji oleh Allah. Nikmatilah itulah, karena itu memang hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya, dan semoga kita semua yang hadir saat ini dengan ikhlas hati ya kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah. Allahumma ij'al ma'hadana mahadan mubarakan mu'ayyadan mangsyuran nafi'an linnas wal umami ajmain. Allahumma ij'al ummataha wa li hadzal ma'had min ali hadzal ma'had tawtiyah malikus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.